wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di video ini saya dan teman-teman kelompok saya dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Separation Pemutusan Hubungan Kerja. Sebelum itu saya akan memperkenalkan kelompok 4 terlebih dahulu, yakni saya sendiri Karina Elsabila sebagai moderator dan pemateri 1. Dan pemateri 2 yakni Sarah Della, pemateri ketiga yakni Ki Gataskia Mulia, pemateri keempat lalu Muhammad Saputra. Baik, langsung saja kami akan memaparkan beberapa poin-poin penting mengenai separation pemutusan hubungan kerja, di mana yang pertama adalah pengertian yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, pemutusan hubungan kerja atau pemecatan adalah proses di mana hubungan kerja antara seorang karyawan dan pemberi kerja diakhiri. Nah, hal ini dapat terjadi karena berbagai alasan, termasuk performa buruk, pelanggaran peraturan perusahaan, atau alasan pribadi. Nah, pemutusan hubungan kerja atau pemecatan memiliki beberapa langkah dan cara, yang diantaranya ada 2 cara umum yang sering dilakukan, di mana diantaranya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya, yakni Sarah Della. Baik, saya Sarah Della akan melanjutkan penjelasan dari Karin. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu pengunduran diri dan pemecatan. Di sini saya akan menjelaskan pengunduran diri. Pengunduran diri ini dapat dilakukan oleh seorang karyawan yang ingin memutuskan hubungan kerja pada perusahaan dengan cara mengajukan surat resign kepada perusahaan melalui HRD-nya atau sumber daya manusia yang ada di perusahaan tersebut. Dan surat ini harus sudah diajukan 30 hari sebelum di-ACC oleh pihak perusahaan agar pihak perusahaan sendiri dapat mencari pengganti dari karyawan yang ingin mengundurkan diri. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh pemateri ketiga yakni Ki Gataskia Mulia. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya. Pemutusan hubungan kerja dapat dilakukan dengan 2 cara umum. Yang kedua itu pemecatan oleh pemberi kerja. Pemecatan oleh pemberi kerja terdapat ada 3. Yang pertama, pemberi kerja memiliki hak untuk memecat karyawan jika terdapat pelanggaran serius terhadap peraturan perusahaan atau kinerja yang tidak memadai. Jadi, pemberi kerja itu memiliki hak untuk pemecatan karyawannya apabila karyawannya tidak melakukan pekerjaannya dengan serius atau tidak mengikuti peraturan perusahaan atau kinerja yang tidak memadai. Jadi perusahaan boleh memecatnya. Nah, selanjutnya sebelum melakukan pemecatan, pemberi kerja biasanya akan melibatkan proses evaluasi dan memberikan kesempatan kepada karyawan untuk memperbaiki situasi atau memberikan penjelasan. Jadi, sebelum pemecatan oleh perusahaan, oleh pemberi kerja, biasanya pemberi kerja itu melakukan evaluasi terlebih dahulu terhadap karyawannya. Nah, apabila karyawannya itu masih memadai untuk melakukan pekerjaan, maka perusahaan biasanya memberikan kesempatan kepada karyawannya untuk melakukan pekerjaannya. Nah, selanjutnya itu pemecatan harus dilakukan sesuai dengan hukum ketenagakerjaan yang berlaku di negara atau yurisdiksi tempat karyawan bekerja. Ada prosedur yang harus diikuti untuk memastikan keadilan dan menghindari sengketa hukum. Nah, jadi pemecatan juga itu harus mengikuti hukum ketenagakerjaan yang berlaku di perusahaan tersebut. Nah, biasanya itu ada prosesnya juga yang harus diikuti agar pemecatan itu memastikan keadilan dan menghindari sengketa hukum. Jadi itu saja penjelasan yang bisa saya dapat sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Nah, itu tadi pengertian tentang 2 langkah cara memutuskan hubungan kerja atau pemecatan. Dilanjutkan oleh
kesimpulan yang akan dijelaskan oleh pemateri terakhir, yakni Muhammad Saputra. Perkenalkan, saya Lalu Muhammad Saputra. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari PPT kelompok kami. Jadi penting untuk dicatat bahwa informasi ini bersifat umum dan praktik pemutusan hubungan kerja dapat bervariasi antara perusahaan dan yurisdiksi hukum. Jika Anda berada dalam situasi di mana Anda ingin memutuskan hubungan kerja atau terkena pemutusan hubungan kerja, disarankan untuk mengacu pada kebijakan perusahaan dan konsultasi dengan ahli hukum atau sumber daya manusia yang relevan untuk mendapatkan informasi dan nasihat yang tepat. Misalnya kita dalam suatu perusahaan, kita mendapatkan pemutusan kerja, jadi kita bisa konsultasi ke HRD atau manajer untuk mendapat kejelasan dan nasihat yang lebih tepat. Mungkin hanya itu dari saya. Baik, itu pemaparan dari kelompok 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi.